Alaihi Wasallam disebut dengan Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sehingga kita mengetahui ketika kita berada di kota Madinah, Allah kumpulkan untuk kita dua taman surga sekaligus. Dan kita tahu Raudhah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Raudhatun min Riyadhil Jannah, yang ada di kota Madinah. Kenapa disebut dengan taman surga? Disebut dengan taman surga di antara salah satu alasannya karena itu merupakan sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Maka disebut dengan Raudhah min Riyadhil Jannah. Sehingga kita berebutan untuk masuk ke dalam Raudhah yang ada di kota Madinah. Namun ternyata Raudhah itu ada dua. Yang pertama Raudhah yang ada di kota Madinah, khusus sifatnya. Sedangkan yang kedua adalah Raudhah yang ada di belahan dunia mana saja. Yang mana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannah." Idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannah. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Dari hadis ini, ikhwatul Islam, berarti taman surga itu ada dua. Taman surga yang pertama ada di kota Madinah, yang mana kita berebutan untuk bisa masuk ke dalamnya. Tapi ada taman surga yang kedua, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan mereka bisa menciptakan Raudhah ini, dan mereka bisa menemukan Raudhah ini di mana saja mereka berada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannah." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah ke dalamnya. Dan keduanya sama-sama disebut dengan taman surga. Maknanya berarti memiliki makna yang sama. Sama-sama bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga yang sesungguhnya. Sehingga disebut dengan taman-taman surga. Taman surga yang kedua ini, ikhwatul Islam, para sahabat heran bertanya kepada Nabi. Karena mereka tahu, taman surga itu ada Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Tetapi ada taman surga yang kedua. Kemudian mereka bertanya, "Wa ma riyadhul jannah?" Ya Rasulullah, apa taman surga yang kedua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Majalisuz zikir." Atau dalam riwayat yang lain, "Hilaqaz zikir." Majlis perkumpulan yang dilakukan zikir di sana. Dan zikir itu apa? Supaya kita tidak rancu di dalamnya. Zikir itu yang paling mulia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Yang di dalam kitabnya terkenal dengan kitab Al-Azkar, kitab zikir-zikir. Tapi tahukah apa itu zikir? Zikir yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Zikir yang paling mulia itu adalah hadis Nabi SAW. Apabila ada majlis perkumpulan yang dibacakan di dalamnya Al-Quran ataupun hadis Nabi yang disebut dengan zikir, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga, dan itu ada di mana saja. Nah, ketika kita berada di Madinah, Allah kumpulkan untuk kita dua taman surga sekaligus yang tidak dikumpulkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Taman surga yang ada di kota Madinah ada, tidak jauh dari kita. Kemudian taman surga yang kedua, di mana Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya, terutama di kala mereka berada di dalam Masjid Nabawi, untuk senantiasa memanfaatkan waktunya, menjadikan setiap waktunya adalah taman di antara taman-taman surga. Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan seorang hamba dalam surga yang sesungguhnya. Dan semoga Allah masukkan kita bersama dalam surga dengan amalan-amalan, walaupun amalan tersebut ringan bagi kita, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat itu merupakan hari yang mulia di antara hari-hari yang ada. Hari Jumat itu mulia ikhwatul Islam sejak zaman dahulu kala. Sehingga orang-orang Yahudi, mereka selalu mengincar hari Jumat, tapi Allah selewengkan mereka. Maknanya mereka tahu bagaimana mulianya hari Jumat, tapi Allah palingkan mereka dari hari Jumat, sehingga hari besar mereka adalah hari Sabtu. Kenapa hari besar? Kenapa hari besar mereka hari Sabtu? Apakah mereka menginginkan hari Sabtu? Tidak. Mereka menginginkan hari Jumat. Tapi Allah yang menyelewengkan mereka. Allah tidak memberikan kemudahan bagi mereka untuk menjadikan hari Jumat hari besarnya. Maka Allah selewengkan menjadikan hari besarnya adalah hari Sabtu. Datang lagi umat berikutnya, orang Nasara. Mereka juga ingin hari Jumat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selewengkan mereka. Sehingga mereka menjadikan hari besarnya adalah hari Ahad.
Ketika umat Nabi SAW yang datang, maka Allah berikan kepada mereka hari yang mulia tersebut. Jadi mulianya hari Jumat bukan hanya untuk umat Nabi SAW saja, untuk umat-umat sebelumnya mereka sudah mengincarnya. Namun Allah sengaja menjadikan hari Jumat hari untuk kaum muslimin, untuk umat Nabi SAW. Makanya banyak kita perhatikan kemuliaan-kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari raya kaum muslimin, hari raya mingguan kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan suatu waktu apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Dan salah satu kemuliaan hari Jumat apabila seorang hamba mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka salawat tersebut akan diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Salatu ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi Jumu'ah." Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan untuk memberikan motivasi kepada kita bersama, terutama jika kita berada di hari Jumat, di malam Jumat, karena Jumat itu dihitung maghrib tadi, maka itu sudah bagian daripada Jumat. Perubahan hari di dalam kalender Hijriyah adalah maghribnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, salawat-salawat yang dibacakan oleh umatku akan senantiasa tu'rad. Tu'rad itu artinya kalau bahasa kita dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini loh umatmu yang senantiasa mengucapkan salawat. Nah kita ikhwatul Islam ingin termasuk hamba dan umat yang dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, termasuk di dalam nama-nama yang selalu berselawat kepada Nabi SAW. Itu yang kita inginkan. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, salatu ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi Jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan dilaporkan kepadaku, diantarkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebutkan sambungan dari hadis ini, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salata. Sesungguhnya mereka yang pantas terhadap diriku. Apa makna pantas terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang bisa dekat dengan Nabi. Mereka yang bisa menikmati syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang akan mendapatkan doa dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Aktsaruhum 'alayya salata. Mereka yang paling banyak mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, selawat setiap hari harus kita ucapkan. Makanya kalau perlu ikhwatul Islam, di tempat-tempat yang biasa kita lihat, misalnya biasa yang kita lihat kamar kita misalnya, atau di lemari kita misalnya, atau mobil kita misalnya, tempat yang biasa kita akan melihatnya, atau tempat yang biasa kita tempati, supaya untuk mengingatkan kita bersama, maka tulislah di sana, sallu ala nabi, salawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita itu tahu bagaimana keutamaan berselawat kepada Nabi, hanya saja kita sering lupa dan sering lalai berselawat kepada baginda Nabi yang mulia, sehingga butuh mengingatkan. Kadang saudara kita juga lupa mengingatkan kita, sehingga kita harus mencari cara bagaimana supaya kita bisa mengingatkan diri sendiri agar selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatkan diri kita. Misalnya di mobil yang biasa kita bawa, ada tulisan yang indah di sana. Apa tulisannya? Sudahkah kamu berselawat hari ini misalnya? Sebuah tulisan yang indah. Atau di rumah kita misalnya di kamar yang selalu kita tempati. Sudahkah kamu berselawat hari ini kepada Nabi misalnya? Karena banyak keutamaan di foto Islam. Dan di antara keutamanya cukuplah bagi kita. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap diriku adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di hari-hari biasa. Kalau di hari Jumat, maka itu dilebihkan lagi porsinya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, salatu ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi Jumu'ah. Salawat yang diucapkan dan yang dibacakan oleh umatku akan senantiasa diperlihatkan kepadaku di hari Jumat, kata Rasulullah SAW. Dan salawat itu adalah ibadah ikhwatul Islam. Jangan kita anggap ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis, mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi satu kali minimal yang akan mereka dapatkan 4 pahala. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, man shalla alayya salatan mukhlisan min qalbi. Barang siapa di antara umatku yang betul-betul ikhlas bersalawat kepada Nabi SAW, mereka berusaha menjadikan lisannya itu adalah kalimat salawat sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada sedikit masalah, Allahumma salli ala Muhammad. Misalnya dia tersungkur misalnya sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang bisa mengucapkan kalimat tersebut adalah mereka yang sudah membiasakan lisannya. Dan ketahuilah ikhwatul Islam,
Mereka yang berselawat kepada Nabi satu kali saja, maka apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama pahalanya Allah yang berselawat kepadanya. Allah berselawat kepada hamba yang berselawat kepada Nabi SAW 10 kali. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah balas dengan Allah yang berselawat kepada hambanya 10 kali. Kalau Allah yang berselawat kepada kita, apa maknanya? Berarti Allah mudahkan urusan kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan kita. Itu maknanya Allah berselawat kepada hambanya. Allah berselawat kepada Nabi, iya, tapi punya makna yang lain. Allah berselawat kepada hambanya, iya juga, tapi memiliki makna yang lain. Dan semua makna itu adalah keberuntungan dan keindahan. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua, dari satu selawat yang dia ucapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya 10 pahala. Yang ketiga, Allah hapuskan untuknya 10 kesalahan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kepadanya derajat 10 derajat. Maknanya ikhwatul Islam, satu selawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi, minimal 4 inilah yang akan kita dapatkan. Sehingga wajar dikala Nabi SAW menyebutkan, Al-bakhil min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang kikir, kedekut di antara umatku, bukan yang kikir masalah dinar dan dirham, tapi mereka kikir untuk memberikan dan mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Dan salah satu manfaat yang paling mulia adalah di antara kita berselawat kepada Nabi SAW dengan pahala-pahala yang tadi telah kita sebutkan. Maka jangan kita termasuk di antara hamba yang kikir kepada diri sendiri dan juga kikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, di mana kemarin kita telah menjelaskan amalan-amalan yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya ketika kita berada di Yaumun Nahar. Karena di antara keutamaan haji ikhwatul Islam, bahwa setiap hari haji itu memiliki nama. Setiap harinya punya nama. Tanggal 8 Zulhijjah, apa namanya? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah, apa namanya? Hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah, apa namanya? Yaumun Nahar. Tanggal 11 Hijriah, tanggal 11 Zulhijjah, apa namanya? Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Pertanyaannya, tanggal 11. Bukan tanggal 11, 12, dan 13. Tanggal 11 apa namanya? Tanggal 11 itu namanya adalah Yaumul Qarn. Apa artinya? Cari sendiri. Kemudian, tanggal 12 apa namanya? Tanggal 12 Zulhijjah, apa namanya? Yaum, biasanya tanggal 12 itu kita sedang apa di Mina? Apa yang biasanya dilakukan oleh jemaah? Kemudian, apa lagi? Ada tidak mereka yang meninggalkan Mina pada tanggal 12? Apa namanya? Nafar awal. Sehingga tanggal 12 ini disebut dengan hari Yaumun Nafar awal. Kemudian hari 13 apa namanya? Nafar Tsani. Itulah di antara keutamaan hari-hari haji. Tidak ada satupun hari di sana kecuali ada namanya. Mulai tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Hari 9 disebut dengan Yaumu Arafah. Hari 10 disebut dengan Yaumun Nahar. Hari 11 disebut dengan Yaumul Qarn. Hari 12 disebut dengan Yaumun Nafaril Awal. Hari 13 disebut dengan An-Nafar As-Nafar Tsani. Maknanya ikhwatul Islam, karena apabila sesuatu memiliki nama, terutama memiliki nama yang banyak, akan banyak pula kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Dan itulah yang dimiliki oleh hari-hari yang ada di bulan haji atau hari-hari di kala kita melaksanakan ibadah haji. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, bisa kita memberikan kesimpulan bahwa hari haji itu yang pertama kali dimulai adalah tanggal berapa? Tanggal berapa dimulai hari haji? Tanggal 8 Zulhijjah, karena ada hari namanya. Berarti apakah boleh bagi kita memulai haji sebelum tanggal 8 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh bagi mereka yang berhaji qiran dan berhaji ifrad. Tidak boleh bagi kita yang berhaji
tamattu. Bagi kita yang berhaji tamattu, tanggal 7 Hijriah, jangan coba-coba kita memakai pakaian ihram. Ustaz, untuk persiapan, semakin awal dimulai, maka semakin besar pahalanya. Tidak. Karena tentunya itu dikembalikan kepada Nabi SAW dan dikembalikan kepada instruksi yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sama ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian. Di zaman Imam Malik itu adalah imam disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu adalah imam yang ada di kota Madinah. Asalnya dari Yaman, Al-Asbahi. Sebuah kabilah yang ada di Yaman. Tapi dia merupakan lahir di Madinah, besar di Madinah, belajar di Madinah, jadi ulama di Madinah, ulama hadis di Madinah. Bahkan sebelum ada Imam Bukhari, yang paling sahih kitabnya ada kitab yang dikarang oleh Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Sehingga Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Sebelum munculnya Imam Al-Bukhari. Karena Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Jarak dia dengan Nabi hanya 3 saja. 3 sanadnya. Kemudian dia meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dia berada di kota Madinah. Kemudian dia juga mengajar di kota Madinah. Mengajar di dalam Masjid Nabawi. Dan dia juga meninggal di kota Madinah. Dan dikuburkan di Baqi sana. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Imam Malik berada di kota Madinah, maka ada orang yang datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Orang ini ingin melaksanakan ibadah haji. Hanya saja, dia ingin bermiqat dari perkuburan Nabi SAW. Yang mana anggapannya, kalau dia bermiqat dari perkuburan Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Biasanya orang miqat di Zulhulaifah. Tiba-tiba dia ingin miqat di perkuburan Nabi. Alasan dia bermiqat di perkuburan Nabi. Semakin panjang saya bermiqat, semakin panjang jaraknya, semakin besar pula pahalanya. Sehingga dia bertanya kepada, atau dilihat oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika dia berada di perkuburan Nabi SAW, tentunya untuk berziarah, kemudian dia langsung mengucapkan niat di sana. Labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Maka Imam Malik itu heran bertanya kepadanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, aku bermiqat di sini. Apa jawaban Imam Malik? Nabi ajarkan kita bermiqat di Zulhulaifah. Maka orang tersebut kembali membantah Imam Malik. Wah Imam, ketahuilah. Kalau seandainya aku bermiqat dari perkuburan Nabi, berarti aku akan menambah jaraknya. Semakin jauh aku bermiqat, maka semakin besar pula pahalanya. Itu menurut dia. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Ketahuilah wahai fulan, bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita miqat di Zulhulaifah. Barang siapa ada yang bermiqat selain di miqat yang ditentukan oleh Nabi SAW, berarti dia sudah keluar dari ajaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tujuannya baik, karena tidak semua orang tujuannya baik bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kaedah dalam agama. Karena tujuan yang baik harus dibarengi dengan dalil yang kuat. Makanya kita menyebutkan, dikala kita berihram tanggal 8, karena memang tanggal 8 itu adalah awal daripada kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada saudara kita yang mengatakan, aku berihram tanggal 6, tanggal 7, supaya aku lebih banyak mendapatkan pahala. Benar atau tidak demikian keadaannya? Padahal tujuannya bagus. Tujuannya supaya banyak dapat pahala. Semakin lama dia memakai pakaian ihram, bagus tujuannya. Tapi itu bukan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, berihram bagi mereka yang berhaji, terutama bagi mereka yang melakukan haji tamattu, atau mereka-mereka yang makki, mereka-mereka yang tinggal di dalam Mekah, maka mereka berhaji pada tanggal yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Makanya dari sini ada kemarin pertanyaan yang muncul kepada kita bersama ikhwatul Islam, apakah boleh bagi kita berihram atau berniat haji sebelum tanggal 8 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak bagi kita yang tamattu? Bagi kita yang tamattu, maka tidak boleh kecuali tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian Yaumul Arafah tanggal 9, tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 11 artinya bahasanya atau namanya adalah Yaumul Qar. Qar itu artinya apa ikhwatul Islam? Qar itu artinya istiqrar. Karena semua kita pada tanggal 11 Zulhijjah kita akan menetap di sebuah tempat yang bernama Mina. Menetap itu bahasa Arabnya adalah istiqrar. Kemudian disingkat dengan qar. Qar itu artinya menetap. Sehingga tanggal 11 ini disebut dengan Yaumul Qar. Sebagaimana pada tanggal 12 disebut dengan Nafar Awal, tanggal 13 disebut dengan Nafar Tsani.
Itu merupakan di antara kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Setiap hari daripada hari-hari haji dia punya nama yang memiliki makna, dan dari makna itu muncul pahala-pahala yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin ada di antara kita, kemarin kita menjelaskan bahwa tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, adalah hari di mana kita melakukan amalan paling banyak sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditanya pada hari ini kecuali Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukan dan kalian tidak berdosa, tidak bersalah. Apa maknanya? Ada 4 amalan yang kita lakukan. Siapa yang masih hafal apa 4 amalan tersebut? Amalan yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Silakan. Melempar jumrah Aqabah. Tahallul. Apa? Tahallul. Tahallul, apakah kita tahallul tanggal 10 Zulhijjah? Potong rambut bukan tahallul ya, berarti potong rambut. Apa perbedaan tahallul dengan potong rambut? Baik. Yang ketiga, apalagi yang kita lakukan pada tanggal 10? Memotong hewan kurban. Yang keempat, tawaf. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan Pak, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Baik, itu yang kita lakukan. Nah, 4 yang tadi disebutkan oleh Bapak kita ini, melontar, memotong hewan kurban, mencukur rambut, tawaf ifadah, itu boleh mana saja yang kita lakukan dan kita dahulukan. Sekarang kita akan sebutkan dalilnya. Yang pertama, ikhwatul Islam, di antara dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atahu rajulun yauman nahar. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi pada tanggal 10 Zulhijjah. Wa huwa waqifun 'indal jamarah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di jamarat. Kemudian faqal, "Ya Rasulullah, inni halaqtu qabla an armi." Ya Rasulullah, ketika tanggal 10 ini, aku mencukur sebelum aku melontar. Dia mencukur dulu sebelum dia melontar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irmi wala haraj. Lontarlah dan tidak menjadi masalah. Kemudian faqal afattu ila al-baiti qabla an armi. Yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, aku tawaf dulu sebelum aku melontar." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakukanlah maka tidak menjadi masalah. Sehingga fama ra'aituhu su'ila yauma idzin an syai'in illa qal if'alu wala haraj. Itulah kaedahnya ikhwatul Islam. Tidaklah Nabi ditanya pada tanggal 10 Zulhijjah kecuali Nabi pasti akan mengatakan lakukan dan kalian tidak berdosa. Maknanya yang mana saja kita lakukan silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam. Dalil yang berikutnya, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjan fakana an-nasu ya'tunahu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku bersama Nabi melaksanakan ibadah haji. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman qal, ya Rasulullah, sa'aitu qabla an atuf. Di antara salah satu pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'aitu qabla an atuf. Aku bersa'i sebelum aku tawaf. Kemarin kita telah menanyakan, kalau tanggal 10 Zulhijjah bagi kita yang berhaji tamattu', bolehkah kita sa'i dulu sebelum kita bertawaf? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak kita sa'i baru kita tawaf? Biasanya tawaf baru sa'i. Sekarang kita sa'i baru tawaf. Dikala melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, sa'aitu qabla an atuf. Aku sa'i sebelum aku tawaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La haraj, la haraj, la haraj. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Itulah dalilnya ikhwatul Islam. Maknanya, pada tanggal 10 Zulhijjah, apapun yang mudah bagi kita melakukannya, lakukanlah. Apapun yang mudah bagi kita melakukan, lakukan. Misalnya kita mabit di Muzdalifah, sampai kita di Mina, orang ramai untuk melontar jamarat Aqabah, maka cukur rambut kepala. Selesai. Lakukan yang termudah. Nanti kalau seandainya sudah lapang, tidak terlalu ramai misalnya, baru kita melontar. Atau setelah kita dari Muzdalifah, apakah boleh kita dari Muzdalifah langsung menuju Ka'bah Al-Musyarrafah? Apakah boleh? Bertanyanya ikhwatul Islam, kita dari Arafah
Kemudian dari Arafah kita ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita langsung menuju Ka'bah Al-Musyarrafah untuk tawaf. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa yang berani tanggung jawab? Silakan. Dalilnya seperti faedah yang tadi disebutkan la haraj. Bukankah kita harus di Mina dulu? Urutannya tidak termasuk Mina di dalamnya. Mina itu yang penting adalah bermalamnya. Bisa dipahami? Kalau seandainya kita langkahi dari Muzdalifah, kemudian setelah sholat, kita langsung pergi ke Ka'bah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Masya Allah, silakan. Maknanya, ikhwatul Islam, demikianlah kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana. Kita tahu, tidak akan ada yang tidak ramai. Semuanya pasti macet, semuanya pasti antrian. Tapi paling tidak kita melihat mana yang lebih mudah bagi kita untuk mengerjakannya, lakukanlah pada tanggal 10 Zulhijjah. Apapun yang kita lakukan, antara mencukur, melontar, menyembelih, tawaf, yang mana diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan tanpa harus kita tartib. Tartib di dalam tanggal 10 Zulhijjah tidak terlalu diperdulikan, karena Nabi SAW menyebutkan if'alu wala haraj, if'alu wala haraj, lakukan tidak masalah, lakukan tidak menjadi masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Dan ini sudah berkali-kali kita ulang ikhwatul Islam, sehingga kita tidak terikat dengan sampai dari Muzdalifah kita kemudian pergi ke Mina, kemudian dari Mina kita mungkin membawa barang-barang kita meletakkan di sana, di tenda kita, kemudian kita harus melontar terlebih dahulu. Tidak mesti diikat dengan demikian. Kalau seandainya kita sampai di Mina, ambil pisau cukur, langsung bercukur misalnya, juga tidak menjadi masalah. Kemudian nanti kita santai misalnya tetap dengan memakai pakaian, kemudian setelah orang mungkin jam-jam 11, jam 12, orang di mana sudah selesai melontar, maka baru kita melontar, maka tidak menjadi masalah. Lakukan mana yang mudah dulu, baru nanti kita melakukan yang agak sulit setelahnya. Walaupun kita tahu semuanya sulit di ikhwatul Islam, maknanya semua sulit, karena kita tahu ibadah haji ini adalah ibadah yang semua orang tertuju dalam satu tempat dan satu waktu. Namun paling tidak kita mencari hal-hal yang bisa dimudahkan oleh Allah bagi kita melakukannya. Makanya misalnya ketika kita sampai di Mina, kita mencukur rambut, tidak menjadi masalah. Bolehkah kita misalnya sampai di Mina langsung mencukur rambut? Boleh atau tidak? Tapi dengan syarat jangan kita menanggalkan pakaian ihram, karena kita belum tahallul. Makanya selalu kita jelaskan, mencukur rambut itu bukan tahallul namanya. Mencukur rambut itu halak bahasa Arabnya. Tahallul itu lain maknanya. Makanya dikala kita nanti tanggal 10 Zulhijjah, dikala kita dari Muzdalifah menuju Mina, kemudian kita mencukur rambut, maka tidak boleh bagi kita menanggalkan pakaian ihram, karena kita belum tahallul. Bisa dipahami? Kapan kita baru tahallul? Ketika kita melakukan 2 dari yang 3. Ketika kita melakukan 2 dari yang 3. Dan kemarin kita telah menjelaskan 2 dari yang 3. Tapi ikhwatul Islam, kemudian terakhir yang kemarin kita jelaskan adalah masalah tawaf. Tawaf ini ikhwatul Islam biasanya tawaf ifadah atau yang disebut dengan tawaf ziarah. Apakah boleh bagi kita tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian ihram? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa mengatakan boleh? Apa alasannya? Setelah melakukan 2 dari yang 3, Masya Allah. Jawabannya mudah sekali ya, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah, sehat selalu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, tawaf ifadah biasanya, ini kebiasaan. Biasanya jemaah haji yang mereka lakukan, yang mereka fokus terlebih dahulu adalah melontar dan mencukur. Makanya nanti kalau kita bisa ulang juga tidak menjadi masalah. Cukur dulu baru melontar. Boleh atau tidak? Cukur dulu baru melontar. Tapi sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena tidak ada yang melakukan. Betul atau salah? Nanti akan kita perhatikan dikala kita sampai di Mina, tidak ada yang mencukur. Semuanya pasti tertuju kepada melontar. Padahal Allah mudahkan baginya untuk mencukur. Makanya kita yang melakukan. Tadi kota Islam. Kemudian biasanya orang akan melakukan melontar. Ini kebiasaan yang biasa dilakukan oleh jemaah. Mereka melontar, kemudian baru mencukur.
kemudian nanti mereka akan mengganti pakaiannya. Mereka sudah dihitung sebagai tahallul awal. Nah, ketika mereka tahallul awal, biasanya mereka mengakhirkan tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah ini diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW untuk mengakhirkan. Kapan waktunya terakhir kita melakukan tawaf ifadah? Kira-kira dikala kita ingin tawaf ifadah, apakah ada batasan waktu terakhir dikala kita melakukan tawaf ifadah? Ada atau tidak? Pasti ada. Setiap amalan itu ikhwatul Islam ada waktunya. Seperti misalnya salat zuhur misalnya, waktunya mulai dari zawal, setelah zawal. Apabila dilakukan ketika zawal, sah atau tidak salat zuhurnya? Tidak. Apabila dilakukan setelahnya, setelah keluar dari waktunya, sah atau tidak? Nah, zuhur waktunya sekarang jam 12.20. Apabila ada orang salat zuhur jam 12:10, sah atau tidak? Tidak. Akhirnya adalah jam 12 atau jam 3:50. Apabila ada orang yang melakukan salat zuhur jam 3 lewat atau jam 4, sah atau tidak? Sah, tidak menjadi masalah. Tapi dia kalau seandainya tidak ada alasannya, maka dia berdosa. Tapi sah atau tidak? Sah. Tapi yang melakukan sebelumnya, maka tidak sah. Itu adalah kaidah. Begitu juga dalam amalan-amalan haji yang akan kita lakukan. Sebelum waktunya, maka jangan. Tapi diundurkan, maka dipersilakan. Terutama dalam keadaan-keadaan tertentu. Makanya tawaf ifadah ini, ikhwatul Islam. Kapan waktu terakhir? Kapan waktu terakhir kita akan melakukan, diizinkan untuk mengundurkan tawaf ifadah? Tanggal 13. Yang lain? Berarti sebelum atau apabila ada orang yang melakukan tawaf ifadah tanggal 14 Dzulhijjah, sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya, yang ini sah, yang lain sah. Nah, gimana nih? Tawaf ifadah ikhwatul Islam akhir waktunya adalah sebelum kita meninggalkan Makkah. Bisa dipahami? Tawaf ifadah, kapan batas akhirnya? Batas akhirnya adalah sebelum kita meninggalkan Makkah. Maknanya kalau seandainya kita meninggalkan Makkah pada tanggal 20 Dzulhijjah, boleh tidak kita tawaf pada tanggal 20 Dzulhijjah? Boleh, tidak menjadi masalah. Misalnya kita akan meninggalkan Makkah pada tanggal 30 Dzulhijjah, kita gelombang yang terakhir. Atau misalnya kita kloter yang terakhir datang misalnya. Kemudian jadwal kita 1 bulan atau 3 minggu setelah kita melaksanakan ibadah haji. Yang mana kira-kira tanggal 30 atau tanggal 28 Dzulhijjah baru kita pulang. Kemudian kita baru melakukan tawaf ifadah pada tanggal 28 Dzulhijjah. Sah atau tidak? Sah. Karena waktu terakhir sebelum kita meninggalkan Makkah. Itu adalah di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita tahu tanggal 11 apabila kita tawaf ifadah pada tanggal 11, maka itu sulit sekali. Sulit bernapas, sulit pergi, sulit pulang. Terutama bagi kita yang badannya kecil-kecil. Karena kita tidak boleh memaksakan apabila memberikan mudarat kepada diri kita ikhwatul Islam. Maknanya jangan paksakan. Jangan paksakan kita tawaf kalau seandainya kita tidak bisa. Apalagi membawa saudara-saudara kita. Apalagi ada orang yang membawa orang tua, membawa ibunya. Jangan dipaksakan. Karena waktunya masih panjang. Bisa dipahami sampai di sini? Tanggal 11 itu macet sekali, ramai sekali. 12 begitu juga, 13 begitu juga. Makanya Rasulullah SAW memberikan, karena tidak ada para ulama yang memberikan, yang menentukan. Intinya mereka harus melakukan tawaf ifadah sebelum mereka meninggalkan Makkah. Maka itu merupakan waktu bagi mereka diizinkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Walaupun kita ingin cepat ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang tidak ingin cepat melakukannya? Tapi apabila akan mendatangkan mudarat kepada diri kita, kepada orang yang kita bawa, maka carilah waktu-waktu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak mungkin Makkah itu atau Ka'bah Musyarrafah tidak ada kosongnya, iya. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu yang tidak terlalu macet sebagaimana hari-hari biasanya. Karena tanggal 11, 12, 13, bahkan 14 dan 15 itu adalah hari-hari di mana betul-betul semua jemaah tertuju di sana. Belum lagi orang yang ingin tawaf wada, belum lagi yang tawaf lainnya dan yang semisalnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara kemudahan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dikala kita melakukan tawaf ifadah adalah diberikan kebebasan masalah waktunya sampai sebelum kita meninggalkan
Makkah. Tapi hati-hati kita di sana, jangan pernah kita meninggalkan Makkah kecuali kita tawaf ifadah. Karena apabila ada orang yang meninggalkan Makkah tanpa tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Karena tawaf ifadah itu merupakan rukun. Kami ikhwatul Islam, ada salah seorang dari keluarga kami, ini hanya cerita. Tapi cerita ini banyak kejadian yang juga melanda sebagian kaum muslimin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba sepulangnya dari ibadah haji, kami merasa alhamdulillah dia sudah melaksanakan ibadah haji sebagaimana jemaah haji yang lainnya. Kemudian berlalulah tahun demi tahun, waktu demi waktu. Ketika dia sakit, yang mana sakit ini tidak mungkin lagi baginya untuk melaksanakan ibadah haji, baru dia bercerita. Kemudian dia bercerita kepada anaknya, wahai anakku, ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan dan ingin aku ceritakan. Kemudian dia menceritakan, dulu ketika aku melaksanakan ibadah haji, maka aku tidak bisa melakukan tawaf ifadah. Dan kejadiannya bukan satu dua ikhwatul Islam. Aku tidak bisa melakukan tawaf ifadah. Kemudian aku pulang bersama rombongan karena dia mungkin malu menyebutkan kepada kawan-kawan atau malu menyebutkan kepada pembimbing atau kepada ketua dan yang semisalnya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali harus dibadalkan. Waktu tidak bisa lagi terulang, kesehatan tidak lagi ada, maka terpaksa dia harus membadalkan haji yang pernah dia lakukan. Karena badal itu boleh dilakukan bagi mereka yang sakit, yang harapannya tidak bisa lagi melakukan perjalanan, boleh dibadalkan. Maknanya ikhwatul Islam, masalah yang rukun, kita jangan pernah malu menyebutkan kepada kawan-kawan, terutama bagi kita yang sakit, yang misalnya yang mungkin kesehatannya kurang dan yang semisalnya, bilang sama kawan kita, aku belum tawaf ifadah. Makanya ikhwatul Islam, walaupun berat bagi kita untuk menerimanya, tapi ada salah satu solusi dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Solusinya, kalau seandainya berat bagi kita melakukan tawaf ifadah, terutama bagi kita yang mungkin dari segi fisik, kekuatan sudah kurang dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya, mungkin melangkah sudah berat, mungkin dia tidak lagi bisa berjalan dan yang semisalnya, maka di antara salah satu yang diizinkan bagi orang tersebut, boleh bagi mereka mengumpulkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada. Boleh atau tidak dikumpulkan ifadah dengan wada? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Boleh nggak kita misalnya tawaf ifadah sekaligus kita melakukan tawaf wada di sana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ustaz ini bikin pelajaran baru terus kayaknya nih ya. Boleh tidak kita melakukan tawaf ifadah sekaligus dengan berniat tawaf wada? Boleh atau tidak? Boleh kalau seandainya di akhir-akhir waktu. Misalnya waktu kita ingin safar ke daerah kita masing-masing, tanggal 15 Dzulhijjah. Kemudian, tidak mungkin bagi kita melakukan dua tawaf ifadah, kemudian setelahnya tawaf wada. Karena waktunya tidak mungkin cukup, atau kekuatan kita juga tidak pas. Maka kita menggabungkan di akhir-akhir sebelum kita safar, maka kita tawaf ifadah, sekaligus niatnya tawaf wada. Boleh atau tidak? Karena tawaf wada itu ikhwatul Islam, apa hukumnya? Apa hukum tawaf wada? Wada sunnah atau wajib? Apa hukum tawaf wada? Wada itu hukumnya wajib. Wada itu ikhwatul Islam hukumnya wajib. Tapi bagi mereka yang berasal dari Mekah, apakah harus bagi mereka tawaf wada? Iya atau tidak? Sepertinya pelajaran haji ini berat ya. Banyak sekali masalah-masalahnya. Karena kita tidak tahu. Nanti ibadah Islam, kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, maka kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin tidak kita pernah sampaikan. Makanya kita memberikan kemungkinan seperti ini. Dan para ulama ibadah Islam, demikianlah mereka. Ulama-ulama, terutama ulama-ulama zaman terdahulu, mereka betul-betul diberikan pemikiran yang betul-betul luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para ulama, mereka sering sekali membuat kemungkinan. Misalnya Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah yang paling besar akalnya, yang paling diberikan kekuatan akal pikiran oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu di zaman dia sudah mengatakan apa hukumnya orang sholat di atas angkasa. Apakah di zaman Abu Hanifah sudah ada orang di angkasa? Sekarang sudah ada atau tidak? Ada. Jika kita
bersafar, menggunakan pesawat misalnya, maka kita akan sholat di sana. Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang mereka tidak pernah membayangkan bagaimana sholat di angkasa. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka. Kalau seandainya terjadi, bagaimana? Misalnya, mereka juga mengatakan, apa hukumnya orang yang sholat dalam keadaan membawa najis? Apakah ada orang yang kadang-kadang sholat dengan membawa najis? Sengaja membawa najis, ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada bagi kita, ada bagi mereka. Misalnya, kita sedang sholat. Terus anak kita datang bawa pempes misalnya. Di pempesnya ada najis atau tidak? Kita bawa najis atau tidak? Itu sudah mereka bahas di kota Islam. Begitulah para ulama. Padahal mereka tidak pernah membayangkan bagaimana keadaannya. Coba bayangkan, di zaman Abu Hanifah, kapan dia lahir? Tanggal 80 atau tahun 80 Zulhijjah. 80 jaraknya dari tahun kehijrah Nabi SAW. Yang mana mereka tidak akan pernah membayangkan kejadian-kejadian tersebut. Tapi begitulah para ulama. Makanya kita tidak boleh menganggap mereka ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan pikiran yang jernih kepada mereka untuk membahas permasalahan-permasalahan, bahkan permasalahan 1000 tahun setelah mereka wafat, mereka sudah membahasnya. Tinggal bagaimana kita mendalaminya. Nah, salah satunya kita kembalikan kepada tawaf. Tawaf hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kita sepakat wajib. Tapi bagi mereka yang ada di Mekah, apakah harus tawaf wada atau tidak? Nah, bagi mereka yang tinggal di Mekah, penduduk Mekah, atau mereka yang mukim di Mekah, apakah wajib bagi mereka tawaf wada? Tidak. Padahal hukumnya wajib. Kalau wajib berarti semuanya. Nah, gimana? Makanya ikhwatul Islam, wada itu bagi mereka yang ada di Mekah, bagi mereka yang tinggal di Mekah hukumnya tidak. Bagi wanita-wanita yang datang bulan atau yang nifas, apakah wajib bagi mereka hukumnya tawaf wada? Tidak. Maknanya Nabi menginginkan kita ikhwatul Islam, yang diinginkan oleh Nabi, terutama bagi al-ufuqiyun. Ufuqiyun itu artinya seperti kita yang datang jauh dari luar. Tidak boleh kita meninggalkan Mekah kecuali kita berpamitan kepada Mekah tersebut atau ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Berpamitan ini caranya boleh dengan ifadah, karena tujuannya tawafnya. Makanya dari sinilah para ulama mengatakan, terutama bagi kita yang mungkin kekuatannya, kesehatannya menurun, atau bagi kita yang lemah dan yang misalnya karena kondisi kita berbeda-beda ikhwatul Islam. Tidak semua orang kuat melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang didorong, ada orang yang digendong. Banyak kita akan memperhatikan bagaimana saudara kita. Dikala mereka melaksanakan ibadah haji, mereka yang melaksanakan ibadah haji ada yang ditandu, ada yang digendong oleh anaknya, ada yang didorong oleh keluarganya. Banyak, berbeda-beda antara kekuatan kita dengan yang lainnya. Maka di antara salah satu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bagaimana menggabungkan antara ifadah dengan wada. Walaupun bagi kita ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang diberikan kekuatan, kita ingin melakukan ifadah, kemudian nanti di akhir kita juga ingin melakukan wada, maka itu juga tidak menjadi masalah. Tapi kita berbicara tentang bagaimana sekiranya. Oleh karenanya ikhwatul Islam itu berkaitan dengan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah itu tidak mesti bagi kita untuk memakai pakaian ihram. Tawaf ifadah itu bebas bagi kita melakukan dengan pakaian apa saja, selama kita sudah bertahallul awal. Selama kita sudah melontar dan mencukur, kemudian kita sudah boleh memakai pakaian biasa, maka boleh bagi kita tawaf dalam keadaan memakai pakaian biasa. Kemudian, tawaf ifadah, kalau seandainya kita memakai pakaian biasa, maka hukumnya sama dengan hukum dikala kita memakai pakaian ihram. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita tawaf ifadah dengan pakaian biasa, apakah dianjurkan bagi kita berlari-lari pada putaran pertama, kedua, atau ketiga? Tetap dianjurkan. Apakah setelah kita tawaf dianjurkan bagi kita salat? Tetap dianjurkan. Apakah setelah kita salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tetap dianjurkan bagi kita meminum air zam-zam? Tetap dianjurkan. Apakah setelah kita minum air zam-zam dianjurkan bagi kita untuk menyiramkan zam-zam di atas kepala? Tetap dianjurkan. Begitu juga dikala kita sa'i. Apakah dianjurkan bagi kita untuk berdiri di Bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Tetap kita lakukan. Maknanya ikhwatul Islam, walaupun pakaian kita tidak lagi memakai pakaian ihram, namun status kita tetap dalam keadaan muhrim. Walaupun kita tidak lagi memakai pakaian ihram, tapi status kita tidak keluar dari ihram. Karena kita sudah melakukan ihram yang pertama, tapi belum melakukan ihram yang kedua. Itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tawaf ifadah. InsyaAllah sampai di sini semuanya jelas ya.
yang berkaitan dengan tawaf ifadah, apakah ada di antara kita yang belum jelas? Boleh langsung bertanya. Silakan. Suaranya diangkat sedikit ya. Ulang. Kami mohon maaf, mungkin maju ya, tidak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Maaf ya, Masya Allah. Ya, silakan. Yang dua dari yang tiga ya. Bagaimana kalau sekiranya kita tetap memakai pakaian ihram, padahal kita sudah tahallul awal? Bagaimana hukumnya? Kita sudah melakukan dua dari yang tiga, yang mana status kita sudah tahallul awal, tapi kita tetap ingin memakai pakaian ihram. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Siksa diri namanya. Iya atau tidak? Apa gunanya kita pakai pakaian ihram? Tidak ada gunanya. Di Masjidil Haram tidak boleh masuk kecuali dengan pakaian ihram bagi mereka yang umrah. Bagi kita yang haji, semua orang tahu. Kalau orang yang tawaf ifadah, mereka akan memakai pakaian biasa. Hukumnya berbeda. Karena memang isu yang kita dengar sekarang, tidak boleh masuk di Mekah kecuali dengan pakaian ihram. Karena sekarang belum musim haji. Jadi orang yang masuk ke sana harus dalam keadaan ihram. Karena mereka tidak berhaji. Dan musim haji pun belum datang. Tapi setelah tanggal 10 atau di tanggal 10, maka boleh bagi mereka masuk ke dalam Ka'bah walaupun mereka memakai pakaian biasa. Karena orang tahu kalau itu adalah tawaf ifadah. Jadi hukumnya berbeda. Bisa dipahami? Jadi besok, kalau seandainya di musim haji, kemudian kita masuk ke Ka'bah dengan pakaian biasa, semua orang tahu. Tidak mungkin dihalang-halangi kita masuk ke sana karena kita sudah tahallul. Jadi orang tahu mau ngapain, mau tawaf atau ifadah, semua tahu. Karena memang harinya adalah hari di mana kita tawaf dan boleh bagi kita tetap memakai pakaian biasa. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, yang lain? Tapi Fathul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita lakukan, yang kita sebutkan berkaitan dengan masalah tawaf ifadah. Dan insyaallah keesokan hari kita akan kembali membahas tentang masalah melontar jamarat pada tanggal 11, 12, dan 13 insyaallah ta'ala. Dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke Fathul Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bagi kita untuk membacakannya. Pertanyaan pertama, apakah boleh bagi kita menggunting rambut sementara belum tahallul? Apakah boleh bagi kita menggunting rambut padahal kita belum tahallul? Apa hukumnya? Menggunting rambut padahal kita belum tahallul. Ini pertanyaannya masih umum sifatnya ikhwatul Islam. Kalau seandainya yang ditanya dikala dia melakukan ibadah umrah, pertama kali kita meninggalkan Madinah menuju Mekah, maka kita akan umrah, menggunting rambut adalah perbuatan yang terakhir sekali kita lakukan. Tapi kalau seandainya dikala kita melaksanakan ibadah haji, maka menggunting rambut apakah yang terakhir atau tidak? Sesuai dengan kaidah yang tadi kita sebutkan. Begitu yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga, maka itu tidak mesti bagi kita melakukannya. Makanya ikhwatul Islam pertanyaannya sifatnya masih umum, apakah boleh menggunting rambut sementara belum tahallul? Apa maknanya? Apabila kita belum tahallul, karena dengan menggunting rambut itu adalah akhir daripada tahallul. Kalau umrah, akhirnya menggunting rambut. Kalau seandainya kita haji, maka menggunting rambut itu merupakan bagian satu dari yang tiga yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada dalil tentang bersedekah atau berkurban di Mekah pahalanya 100.000 dibandingkan berkurban di selain tanah haram? Misalnya ada di antara kita yang ingin berkurban, terutama sekarang hari raya Idul Adha. Idul Adha disebut dengan Idul Adha. Id itu artinya kembali. Adha itu artinya berkurban. Dan bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah harta, ada kelebihan harta bagi kita, maka hukum berkorban setiap tahun wajib hukumnya. Jadi berkorban itu ikhwatul Islam bukan satu kali seumur hidup, tidak. Berkorban itu hukumnya adalah sekali dalam satu tahun bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban itu ikhwatul Islam boleh dengan bahimatul an'am, dengan kambing. Kalau kambing yang kita jadikan korban minimal umurnya 1 tahun. Kalau kita berkorban dengan domba minimal umurnya 5-6 bulan. Maknanya ikhwatul Islam itu kadar minimal. Sekarang misalnya,
Sekarang kita contohkan, kalau kita berkorban dengan seekor kambing, yang kambing itu umurnya 1 tahun, kira-kira berapa harga kambing yang umurnya 1 tahun? Kira-kira berapa umurnya? Harganya. 3 juta yang 1 tahun. Yang 1 tahun kambing yang umur 1 tahun, 1.500.000, 1.600.000, atau 400 ringgit, 400 real, 500 real. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita itu sebenarnya bisa berkorban tiap tahun. Karena berkorban itu kewajibannya untuk diri kita pribadi. Maknanya cari yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Kalau seandainya kita bisa membeli kambing yang umur 1 tahun, karena itu sesuai dengan rezeki kita. Misalnya kita hanya punya uang 1.500.000, maka beli yang demikian. Jangan dipaksakan harus ikut bersama saudara kita yang berkorban. Karena sekarang kalau kita berkorban dengan kerbau, yang mana dari kerbau itu 7 orang di sana, 1 orang membayar 3 juta misalnya. Uang kita tidak cukup, uang kita hanya 1.500.000, maka beli sesuai dengan kemampuan uang kita. Karena memang itu merupakan dianjurkan bagi kita berkorban setiap tahun, bukan 1 kali dalam seumur hidup. Terutama bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman ikhwatul Islam. Ancamannya apa? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bagi mereka yang Allah berikan kelapangan rezeki, kelapangan harta, kemudian mereka tidak berkorban, ancamannya sangat luar biasa. Silahkan mereka memilih dalam agama yang mereka inginkan, kata Ali bin Abi Thalib. Maknanya dianjurkan, ditekankan bagi kita yang diberikan kemudahan untuk berkorban setiap tahun. Nah sekarang, jika Allah memudahkan bagi kita bersafar ke Mekah, ke Madinah, maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berkorban. Hadiu lain, dam lain, berkorban lain. Kalau seandainya Allah mudahkan ikhwatul Islam, makanya sekarang kita tanya. Jika kita bayar dam, misalnya jemaah bayar dam semuanya, iya atau tidak? Berapa rial kira-kira kita bayar dam? Berapa rial kita bayar dam? 450 atau ada yang 500 rial atau 450 rial. Berapa kira-kira kalau kita rupiahkan? Tidak sampai 3 juta. Berarti lebih murah dari korban yang ada di daerah kita. Karena mereka kita menyembelih kambing. Karena mereka mencari umur minimal. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun 2 bulan. Intinya yang kadar umur minimal. Selagi diizinkan bagi kita untuk berkorban dengan umur minimal, maka apa salahnya? Tidak ada salahnya. Dan itu dikembalikan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Intinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita terbiasa berkorban, namun tiba-tiba tahun ini kita berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah dan kita biasa berkorban, maka berkorbanlah di sini. Ustaz, orang nitip? Iya, orang nitip dari tanah air. Yang lain? Boleh atau tidak nitip dari tanah air? Orang kadang juga bukan hanya korban dititipkan dari tanah air. Quran pun dititipkan dari tanah air. Iya atau tidak? Karena mereka tahu bagaimana keutamaan Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu disebut dengan tanah haram. Apakah sama dikala kita beribadah di tanah haram dengan tanah halal? Sama atau tidak? Kita sekarang berada di tanah haram. Dan ini diantara salah satu kemuliaan tanah haram ikhwatul Islam. Ingat baik-baik. Kita berada di tanah haram. Makkah disebut dengan tanah haram. Madinah juga disebut dengan tanah haram. Ibadah yang kita lakukan sama. Salat yang kita lakukan sama. Salat zuhur sama-sama 4 rakaat. Salat sunat rawatib sama-sama 2 rakaat. Tapi dikala kita salat di haram Makkah, di haram Madinah, apakah sama nilainya dikala kita beribadah di tempat yang lainnya? Tidak sama. Kita ingin bersedekah, sedekah kita sama. Kita bersedekah di sini 1 real, 5 real, 10 real. Kita juga bersedekah di daerah kita demikian jumlahnya. Apakah sama dikala kita bersedekah di daerah kita dengan kita bersedekah di tanah haram? Sama atau tidak? Tidak sama. Karena apabila suatu tempat mulia, maka ibadah apa saja yang dilakukan di dalamnya akan ikut menjadi mulia. Tanah haram ini mulia ikhwatul Islam. Apapun ibadah yang kita lakukan semuanya. Misalnya, kita senyum kepada saudara. Senyum itu ibadah atau tidak? Senyum kita kepada saudara kita di tanah haram. Apakah sama nilainya dengan senyum kita di tempat kita atau di tanah halal kepada saudara kita? Sama atau tidak? Demikianlah ikhwatul Islam. Sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya haram, tempatnya Madinah, tempatnya Makkah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah memuliakan kecuali Allah akan muliakan ibadah yang dilakukan di dalamnya. Dan itu adalah di antara alasan Allah untuk memberikan pahala sebanyak-banyaknya bagi mereka yang dimudahkan datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Makanya kita jangan bakhil beribadah di sini ikhwatul Islam. Semua ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan.
Misalnya kita bersama teman, kemudian kita ingin minum zam-zam, kita ambil zam-zam, kita berikan kepada teman kita. Hanya sekedar memberikan saja, bukan mengangkutnya, tapi memberikan. Itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita lewat, ada sampah kita ambil, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya ikhwatul Islam, Allah punya cara untuk mengangkat seorang hamba dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada mereka yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, itu adalah alasan Allah ingin menghapuskan dosanya. Alasan Allah ingin mengagungkan dirinya. Alasan Allah mengangkat derajatnya. Alasan Allah memberikan pahala yang luar biasa kepadanya. Padahal ibadah yang dia lakukan, ibadah yang sama dengan yang dia lakukan di tanah halal. Tapi pahalanya berbeza. Itulah mulianya tanah haram. Apapun yang kita lakukan, berkorban, titip korban, berwakaf, titip wakaf, ibadah semuanya, maka nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pahala atau amalannya sama, itu cara Allah. Kalau bahasa kitanya itu merupakan diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah, promo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagi-bagikan pahala kepada hamba-hambanya. Maka beruntunglah kita ikhwatul Islam ketika Allah mudahkan bagi kita melakukan perjalanan. Karena mereka yang menjadi tamu Allah bukan mereka yang mampu saja. Mereka yang menjadi tamu Allah adalah bagi mereka yang mampu dan bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara fisik kita tidak mampu, secara harta banyak saudara kita yang tidak mampu, tapi Allah mudah baginya untuk memampukan orang tersebut kalau seandainya dia termasuk di antara tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita bersama. Kita dipilih menjadi tamunya, maka manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk melakukan semua kebaikan yang ada. Bahkan senyum pun, kalau kita senyum kepada saudara kita, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sa'i kita adalah sa'i yang masykur, dosa kita adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan menggunakan atau mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammad